Robert Oppenheimer realized the grave responsibilities of our new knowledge. Science has profoundly altered the conditions of man's life, both materially and in ways of the spirit as well. It has extended the range of questions in which man has a choice. It has extended man's freedom to make significant decisions. No one can predict what vast new continents of knowledge the future of science will discover. But we know that as long as men are free to ask what they will, free to say what they think, free to think what they must, science will never regress, and freedom itself will never be wholly lost. Oppenheimer menjadi otak di balik proyek Manhattan, yaitu sebuah upaya kolosal untuk mengembangkan bom atom yang akan mengubah sejarah. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Julius Robert Oppenheimer, seorang ilmuwan fisika teoritis yang sangat dihormati dan terkenal sebagai direktur proyek Manhattan, memiliki perjalanan pendidikan yang mengesankan. Ia lahir pada 22 April 1904 di New York City, Amerika Serikat. Oppenheimer tumbuh dalam keluarga terpandang. Ayahnya merupakan seorang pengusaha tekstil di New York City. Sejak usia muda, Oppenheimer menunjukkan minat besar dalam ilmu pengetahuan dan sastra. Oppenheimer mendaftar di Universitas Harvard pada tahun 1922 dan memilih jurusan fisika. Pada tahun 1925, dia lulus dengan predikat magna cum laude, meraih prestasi tertinggi dalam bidang kimia dan fisika. Namun, tekadnya untuk terus mengembangkan pengetahuannya membawa Oppenheimer melangkah lebih jauh. Dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge di Inggris. Di Cambridge, Oppenheimer menjadi bagian dari laboratorium Cavendish yang terkenal dan mendapatkan bimbingan dari para ilmuwan terkemuka seperti Max Born dan Paul Dirac. Pada tahun 1927, dia berhasil meraih gelar doktor dalam fisika teoritis dengan disertasinya tentang teori efek tunneling, suatu prestasi yang meneguhkan posisinya sebagai ilmuwan muda yang berbakat. Setelah menyelesaikan studinya di Cambridge, Oppenheimer kembali ke Amerika Serikat dengan semangat untuk berkarir di akademis. Dia bergabung dengan Universitas California, Berkeley sebagai profesor fisika teoritis. Di sana, dia menjadi dosen yang dihormati dan sangat produktif, serta memberikan kontribusi penting dalam perkembangan fisika teoritis di Amerika Serikat. Selama karir cemerlangnya, Oppenheimer terus membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang fisika teoritis, termasuk mekanika kuantum, teori fusi nuklir, dan astrofisika. Penelitiannya membantu memahami struktur bintang, fenomena nuklir, dan berbagai aspek teori kuantum. Namun, mungkin momen yang paling dikenal dalam hidup Oppenheimer adalah saat dia ditunjuk oleh Jenderal Leslie Groves dari Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai Direktur Ilmiah Proyek Manhattan. Setelah invasi Polandia oleh Nazi Jerman pada tahun 1939, fisikawan Albert Einstein, Leo Szilard, Eugene Wigner memperingatkan pemerintah Amerika Serikat tentang bahaya yang mengancam umat manusia jika Nazi menjadi yang pertama kali berhasil membuat bom nuklir.
Ketika Amerika Serikat memulai proyek Manhattan pada tahun 1942, tujuannya adalah untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum Jerman Nazi berhasil melakukannya. Saat itu, dikhawatirkan bahwa Jerman Nazi juga berusaha menciptakan senjata nuklir dan Amerika Serikat merasa mendesak untuk mendapatkan keunggulan dalam pengembangan teknologi ini. Namun, setelah Jerman menyerah pada Mei 1945 dan Perang Eropa berakhir, fokus proyek beralih sepenuhnya ke teater Pasifik, di mana Jepang menjadi target berikutnya. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Amerika Serikat menghadapi tantangan serius dalam melumpuhkan Jepang, dan serangan konvensional dan blokade laut terhadap pulau-pulau Jepang memperlihatkan resistensi yang kuat. Pada suatu pagi di tahun 1942, di sebuah laboratorium rahasia yang tersembunyi di bawah Universitas Columbia di New York City, sekelompok ilmuwan dan insinyur berkumpul untuk memulai proyek ambisius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dipimpin oleh ilmuwan fisika teoritis terkenal, yaitu Julius Robert Oppenheimer, proyek ini memiliki kode nama Manhattan. Awalnya, tim ilmuwan berfokus pada penyelidikan tentang fisika nuklir dan reaksi berantai yang diperlukan untuk melepaskan energi raksasa yang terkandung dalam inti atom. Mereka memusatkan perhatian mereka pada dua jenis senjata yang mungkin dikembangkan, yaitu bom uranium dan bom plutonium. Namun, tugas yang dihadapi tidaklah mudah. Proyek Manhattan membutuhkan sumber daya yang besar, dana yang cukup besar, dan kolaborasi yang tidak biasa antara pemerintah, universitas, dan industri. Pabrik rahasia yang dibangun di Oak Ridge, Tennessee untuk memproduksi uranium dan plutonium yang diperlukan untuk senjata nuklir. Sementara itu, di Los Alamos, New Mexico, para ilmuwan berkumpul untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Mereka menghadapi tantangan besar dalam mengatasi teknologi yang belum pernah teruji sebelumnya dan memecahkan teka-teki ilmiah yang kompleks. Seiring berjalannya waktu, proyek ini semakin besar dan semakin kompleks. Ribuan ilmuwan, teknisi, dan pekerja lainnya terlibat dalam proyek ini. Rahasia ketat dijaga dengan cermat untuk mencegah informasi ini bocor ke musuh. Lalu pada 16 Juli 1945, setelah berbulan-bulan kerja keras dan uji coba yang ekstensif, proyek ini mencapai titik pentingnya. Detonasi Trinity, uji coba pertama bom nuklir di alam semesta, diadakan di Guru, New Mexico. Ledakan yang mengerikan itu menyaksikan keberhasilan tim ilmuwan dalam menciptakan senjata yang mengandung kekuatan destruktif yang sangat luar biasa. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945 membawa proyek ini masuk dalam fase akhirnya. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dan menyebabkan kematian serta penderitaan bagi ratusan ribu orang dan akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah. Penggunaan senjata nuklir ini mengubah dunia secara drastis, membawa akhir dari perang paling mengerikan yang pernah dikenal umat manusia, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam tentang kekuatan dan bahaya senjata tersebut. Julius Robert Oppenheimer merasa ambivalen dan menyesal terhadap peran yang dimainkannya dalam menciptakan senjata nuklir. Meskipun dia adalah salah satu tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang berhasil mengembangkan bom nuklir, Oppenheimer akhirnya menyadari konsekuensi yang mengerikan dari senjata tersebut dan kesalahannya dalam memajukannya.
Setelah bom atom pertama diuji pada Trinity Test pada Juli 1945, Oppenheimer dikatakan telah mengutip baris dari kitab Hindu Bhagavad Gita, "Sekarang saya menjadi kematian, penghancur dunia." Untuk menggambarkan perasaan ambivalen tentang keberhasilan proyek tersebut, dalam saat-saat itu, ia menyadari potensi destruktif senjata nuklir dan dampaknya pada umat manusia. Setelah Perang Dunia II berakhir dan senjata nuklir digunakan untuk menyerang Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer semakin terpengaruh oleh dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh senjata tersebut. Lebih dari 200.000 orang tewas akibat ledakan bom nuklir dan akibat radiasi. Banyak di antaranya adalah warga sipil yang tidak bersalah. Pada tahun 1947, Oppenheimer memberikan kesaksian yang berpengaruh di hadapan Komite Senat Amerika Serikat tentang kegiatan-kegiatan House Un-American Activities Committee yang pada saat itu sedang melakukan investigasi tentang aktivitas komunis di Amerika Serikat. Meskipun Oppenheimer bukan seorang anggota Partai Komunis, pandangan politiknya sebelum perang, termasuk asosiasinya dengan beberapa orang yang menganut paham tersebut, menyebabkan dia dianggap membahayakan keamanan nasional. Akibatnya, dia kehilangan izin keamanan tingkat tinggi yang diperlukan untuk melanjutkan pekerjaannya di bidang penelitian nuklir. Keputusan untuk menciptakan senjata nuklir dan dampaknya pada dunia membuat Oppenheimer merenung dan menyesali perannya dalam proyek Manhattan. Dia menjadi pendukung kuat kontrol senjata nuklir dan menentang pengembangan lebih lanjut dari senjata tersebut. Pada tahun 1954, ketika pengujiannya dihadapkan pada masalah keamanan nasional, dia menyatakan bahwa dia merasa pahit atas perannya dalam menciptakan senjata pembunuh massal. Meskipun dia menyadari bahwa proyek Manhattan berhasil membantu mengakhiri perang, dia juga menyadari bahaya yang ditimbulkannya dan berusaha mencegah penyebaran lebih lanjut dari senjata nuklir. Dengan perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan perenungan, Oppenheimer akhirnya meninggalkan proyek Manhattan dan kembali ke dunia akademis. Meskipun ada kontroversi dan kesalahpahaman tentang peran dan sikapnya, kontribusi ilmiahnya tetap dihargai dan dia dianggap sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Pada tahun 1963, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson memberikan Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi dari Komisi Energi Atom. Oppenheimer pensiun dari Institute for Advanced Study pada tahun 1966 dan meninggal karena kanker tenggorokan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, 60 tahun setelah proses yang efektif mengakhiri karir Oppenheimer, Departemen Energi Amerika Serikat merilis transkrip lengkap dan disklasifikasi dari sidang tersebut. Meskipun banyak detail yang sudah diketahui, bahan yang baru dirilis memperkuat pernyataan Oppenheimer tentang kesetiaannya dan memperkuat persepsi bahwa seorang ilmuwan brilian telah direndahkan oleh campuran profesional iri hati dan paham McCarthy. Pada tahun 2022, Departemen Energi secara resmi membatalkan pencabutan izin keamanan Oppenheimer. Menteri Energi Jennifer Granholm menyatakan bahwa prasangka dan ketidakadilan dari proses yang cacat telah menyebabkan pengusirannya dari lembaga nuklir.